Tuhan itu baik kok, sangat baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita loh teman-teman. Percayalah, dia memang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dia tidak perlu apa yang mengemis-ngemis untuk supaya kita peduli sama dia. Kak, teman-teman, justru kita tuh butuh Tuhan. Ya karena ya mau bagaimana lagi, manusia itu hanya bergantung kepada yang digantung, itu Tuhan Yesus. Karena memang begitu besarlah kasih Tuhan kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu siapa ya? Ya Yesus, men. Kita ini sebenarnya udah gak layak banget, ya kan? Tapi karena anugerahnya kita dilayakkan. Makanya itu yang saya bilang sih, kita sih harus mensyukuri apa yang Tuhan beri. Maksudnya Yesus itu baik loh. Dia tuh apa ya, rela gitu mau jadi manusia, berkorban menebus dosa kita yang gak layak, yang kadang kita nggak tahu diri, bro. Sampai saat ini, bro and sis, kita ini terkadang suka acuh tak acuh sama Tuhan. Ya, tetapi ya memang namanya proses itu harus dijalani. Cuman ya satu hal sih, Tuhan tetap mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita agar kita mengalami perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan secara perlahan-lahan, ya kan? Karena itulah namanya kita manusia kan. Terkadang kita jatuh, terkadang kita orang yang nggak peduli suci atau bagaimanapun, at least itu adalah manusia kita, daging kita. Selama kita hidup, selama kita memproses hidup di dunia ini, kita harus mengalami namanya hal yang tidak kita inginkan, seperti munafik, apapun itu. Walaupun hari Minggu kamu kudus, hari-hari lain gak kudus, tetapi ya begitulah. Intinya apa ya, maksudnya saya pun kurang tahu bukan kurang tahu, maksudnya intinya kalau selagi kita punya Roh Kudus yang menuntun hidup kita, yakinlah dan percayalah bahwa Roh Kudus itu ada, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Anda mengerti? Jika Anda meninggalkan Tuhan, itu adalah masalah terbesar, ya kan? Ya karena kenapa? Karena Tuhan itu udah terlalu baik buat Anda sama saya gitu loh. Terlalu baik. Lu dikasih napas, lu dikasih kehidupan, lu dikasih gerak jalan hidup, yang lain-lain kan seperti kita tahuin kan, mereka ada yang kena COVID, apapun segala macamnya itu kan. Ya tetapi ya namanya proses kehidupan, kita harus menjalani. Karena memang itu, ya saya juga tidak mengerti, mungkin itu karena rencana dan kehendak Tuhan lah mereka mengalami itu. Walaupun mereka sendiri sih jujur mereka tidak mau. Saya yakin mereka tidak mau kok. Tapi mereka juga harus sesadar-sadarnya memang itu adalah rencana Tuhan yang harus mereka alami. Dan proses dalam hidup harus kita bersyukur, karena itu semua dalam akidah dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu saya mengajak Anda dan rekan-rekan untuk bersyukurlah atas rencana Tuhan, kehendak Tuhan, proses hidup dalam kehidupan ini. Jika kita bersama dengan Tuhan, setiap proses itu bisa kita lewati kok. Bisa, walaupun terkadang ya kita juga tidak mengerti gitu loh rencana Tuhan. Memang manusia berusaha, tapi semuanya dalam kendali Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang menyertai kita, seperti kita tahu bahwa dia adalah Immanuel, Tuhan beserta. Sampai sekarang pun Tuhan masih beserta kita kok. Setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan takut, jangan gentar. Karena Allah yang kita sembah dalam nama Yesus itu hidup. Dia adalah penebus yang ajaib, dia adalah penyembuh yang ajaib, dia adalah Tuhan yang hidup.
dan tidak perlu diragukan lagi kan. So pesan gua sih, lu harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup lu tanpa terkecuali. Apapun itu dalam proses hidup lu harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mau percaya kepadanya. So, jalani hidup, tetap semangat dalam apapun juga, karena Tuhan Yesus Kristus terus menyertai hidup kita sampai kepada kesudahan hidup kita. Oke. So, teman-teman, terus semangat dan andalkan Tuhan, nikmati proses karena Tuhan menyertai kita dalam segala hal. God bless you.